Kata ilmu berasal dari bahasa Arab alima, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Salam, sebagaimana dikutip oleh Suwaidi, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yakni pengetahuan biasa, ilmu, filsafat, dan agama. Perkembangan iptek. Zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini, manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Oleh karena itu, zaman pra-Yunani kuno disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4.000 tahun sampai 20.000 tahun. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang dari ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi. Zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah para teolog sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan, titik semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah encyclopedia atau abdi agama. Zaman Renaissance ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Titiknya ialah zaman peralihan ketika kebudayaan abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Titik perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes. Yang selanjutnya yaitu zaman kontemporer. Pada zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih seperti komputer, berbagai satelit telekomunikasi, internet, dan lain sebagainya. B. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Iptek sebagai asas pembangunan dan sebagai salah satu bidang pembangunan yang sejajar dengan bidang pembangunan lainnya. Maka secara sadar kita mengakui dan memahami betapa pentingnya iptek bagi kehidupan bangsa dan negara, terutama dalam menjamin kesinambungan pengembangan nasional. Menurut kata Sasmita tahun 1990. Nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek yang terkandung dari setiap sila-sila Pancasila yaitu 1. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan. Materi selanjutnya yaitu urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama yaitu urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Kemajuan iptek membuat generasi muda kehilangan semangat dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa yang sudah tertanam sejak dulu kala. Menurut Surajio, tahun 2004 ada 3 faktor indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Di antaranya 1. Ilmu harus bebas dari pengandai-andaian. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar anatomi ilmu pengetahuan terjamin. Yang ketiga, pertimbangan ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis. Menurut Sastra Prateja tahun 2006, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya 1. Pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Menurut pendapat Sastra Prateja, iptek terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati kehidupan manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia, harus membantu pembangunan komunitas manusia lokal, nasional, maupun global, harus terbuka untuk masyarakat, harus juga membantu penciptaan masyarakat lebih adil. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bukan cuma berapa jenis, untuk iptek yang dikembangkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, harus menyatakan nilai Pancasila sebagai faktor internal. Nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek dan juga harus indigenisasi atau mempribumikan. Adapun Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mengandung makna yang berbeda-beda. Ada makna yang pertama, ada yang makna yang kedua, makna ketiga, dan makna keempat. Makna yang pertama, iptek tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan makna yang kedua, iptek harus menyatakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal.
Ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif. Makna keempat, pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia. Adapun alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan itu, yaitu pluralitas dan dampak negatif. Pengembangan iptek didominasikan negara-negara barat dengan politik. Lalu selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Di antaranya pertama kapitalisme, globalisasi, konsumerisme, dan yang terakhir pragmatisme. Dengan program studi gizi, yaitu Pancasila yang didasarkan pada 5 sila merupakan cita-cita negara. Jika dihubungkan dengan bidang gizi, maka hal ini merupakan suatu sistem kehidupan bermasyarakat yang dapat menjamin pasien atau klien untuk mencapai kesehatan yang optimal dalam hubungannya dengan nutrisi tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, maupun warna kulit. Tuhan memberikan manusia alam semesta untuk dimanfaatkan demi keberlangsungan hidup umat manusia, termasuk sebagai sumber pangan. Ilmu gizi diperlukan untuk mempelajari kandungan apa saja yang terdapat di dalam sumber pangan tersebut, sehingga kita dapat mengetahui mana yang baik untuk dikonsumsi dan mana yang perlu dihindari. Hal ini mencerminkan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yaitu rasa syukur kita terhadap apa yang telah Tuhan ciptakan, dan bagaimana kita memelihara kesehatan tubuh yang telah Tuhan anugerahkan. Dengan begitu, ilmu gizi termasuk dalam tujuan Pancasila sebagai pedoman hidup bernegara bangsa Indonesia dalam aspek kemanusiaan dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Salah satu tujuan Pancasila adalah memanusiakan manusia, yang merupakan perwujudan dari sila kedua Pancasila. Dalam hal ini, ilmu gizi cukup berperan, khususnya dalam bidang pangan. Ilmu gizi memberikan pengetahuan mana yang layak dan mana yang tidak layak dikonsumsi bagi manusia, demi memberikan manfaat yang optimal bagi manusia itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Mudrika dari Pancasila Gizi C. Kalau dari saya sendiri, kesannya baik sekaligus menegangkan. Sebagai seorang mahasiswa baru, saya dapat banyak pelajaran di luar dari materi Pancasila yang Pak Adi ajarkan. Saya belajar tentang etika secara tidak langsung, seperti bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dosen, harus hati-hati dan jangan gegabah, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman ataupun ketersinggungan. Dan secara tidak sadar, saya belajar untuk melatih mental serta membangun karakter yang lebih baik ke depannya agar selalu memperhatikan tingkah laku yang dianggap sepele, namun membawa dampak besar. Selama proses pembelajaran ini pula, saya rasa sudah efektif karena selain dari buku, kita juga melakukan pertemuan daring serta diberikan video-video penjelasan lewat YouTube khas channel. Saya juga meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang lalu, baik disengaja ataupun tidak. Dan terima kasih Pak Adi sudah mau bersabar menghadapi kami yang notabene seorang mahasiswa baru yang belum terlalu mengenal kehidupan kampus dan butuh banyak belajar. Perkenalkan, saya Salsa Rianisa dari Pancasila Gizi C. Pesan saya selama belajar mata kuliah Pancasila, saya mendapatkan ilmu Pancasila secara real, tidak hanya melalui teori-teori, melainkan ditambah dengan diskusi dan contoh dalam kehidupan nyata. Saya berterima kasih atas materi yang telah Bapak berikan kepada kami. Saya juga berterima kasih karena Bapak telah membuka wawasan saya tentang kehidupan. Saya berterima kasih karena Bapak telah memahami karakter-karakter kami. Saya juga berterima kasih karena Bapak telah berbagi cerita kehidupan dari sudut pandang Bapak. Saya berharap Bapak selalu sehat selalu dan diberi kemudahan dalam segala urusan Bapak. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ada Ananda Putri. Kesan saya, sebelumnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak. Saya mendapatkan ilmu Pancasila tidak hanya berdasarkan teori, tapi juga dilengkapi dengan diskusi dan contoh di kehidupan nyata. Dalam room kelas juga saya merasakan kehidupan
suasana nyaman dan kondusif. Alhamdulillah saya juga mendapatkan wawasan dan pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi mata kuliah Pancasila. Pesan dari saya, semoga Bapak berkesehatan dan semoga ilmu yang Bapak kasih kepada kita bermanfaat. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Nusia dari IPC. Dalam mata kuliah Pancasila selama 1 semester ini, saya mendapatkan banyak sekali pelajaran yang dapat saya ambil, baik dari dalam maupun luar materi. Sehingga insya Allah bisa saya aplikasikan dalam kehidupan saya. Terima kasih juga kepada Bapak yang telah berkenan memberikan materinya dengan sabar kepada kami, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Teddy Syakira dari Pancasila Gizi C. Selama saya belajar dengan Pak Adi, saya bisa mendapatkan banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan tentang cara bagaimana untuk menjadi warga negara yang baik dan benar, dan juga saya sangat senang dengan cara mengajar Pak Adi karena cara mengajarnya santai akan tetapi ilmu yang disampaikannya bisa tersampaikan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Pak Adi karena Bapak telah ingin membimbing saya selama 1 semester ini, dan juga saya ingin meminta maaf atas kesalahan-kesalahan yang telah saya perbuat, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Terima kasih.